Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Habil tidak diterima. Dia Habil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Itu teman-teman, itu untuk ayat ke-27 dari surah Al-Maidah. Pelajaran dari ayat ini bagaimana kita berkorban. Berkorban itu sesuatu yang sangat teman, yang kita korbankan tuh kepada Allah itu yang benar-benar baik. Misalkan gini, aku bersedekah memberikan kepada orang, itu yang sangat baik teman. Yang jangan yang tidak baik kita kasihkan kepada orang, tapi kita berikan sesuatu yang baik, yang nilainya itu lebih dari apa yang kita makan, nilainya tuh lebih dari yang kita punya, atau minimal sama dengan apa yang kita makan itu teman-teman. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang itu harus selevel apa yang kita makan, atau kalau bisa malah lebih baik lagi dari apa yang kita makan atau yang kita pakai. Itu kemudian dengan ikhlas ya, dengan ikhlas seperti halnya Habil ya. Kalau Habil itu dia memberikan sesuatu yang ala kadarnya aja, sak geleme ada yang ngewai ya sisa ya, misalkan sisa makanan atau sisa apa yang mungkin kurang baik gitu ya, kurang baik. Nah kemudian dia ngasihnya kurang ikhlas. Ini ada kisah teman-teman. Aku punya tetangga ya, teman lah gitu, punya teman. Nah itu dia cerita, dia seorang yang sudah tua sekali teman-teman. Kemudian dia cerita sama saya, bilang kayak gini, Umi kemarin tuh aku dikasih itu loh, orang itu, tapi dengan dilempar. Masya Allah, dilempar tuh gimana, dengan suara yang gak enak ya, dengan suara ini loh, ini aku kasih gitu, dengan suara yang gak enak dan mimik yang gak enak. Itu kemudian si penerima ini rasa sakit ya, rasa sedih, kok yo aku tuh pada gak minta itu, aku mau ya dikasihnya dengan kasih yang baik-baik tuh senang, ini kok dengan nada seperti itu, dengan cara seperti itu gitu. Ini seorang nenek-nenek, kasihan sekali teman-teman. Jadi seperti ada orang memberi dengan cara menyakiti. Itu kisah yang sebenarnya banyak cerita-cerita seperti itu ya di luar sana teman-teman. Dan bahkan mungkin yang teman-teman alami juga mungkin pernah ngalami kayak gitu ya. Kita dikasih seorang yang gitu loh ya rasanya, ini aku kasih, ini berkat aku loh gitu, ini berkat aku kamu bisa naik pangkat atau naik jabatan ya. Ada pernah gitu kan, aku kalau ngeliat kayak gitu tuh rasanya ketawa, rasa lucu aja mereka ngomong kayak gitu tuh ya. Kalau ini kepada kita dikasih oleh Allah. Pernah kayak gitu teman-teman ngalami kayak gitu, dikasih sesuatu kemudian dia bilang kayak gitu, nih gara-gara aku nih ya, ini gara-gara aku kasih ini nih, gara-gara aku kayak gini. Padahal itu sesuatu yang mereka berikan itu di hadapan Allah nggak akan diterima, nggak akan ada nilainya ya, karena sudah menyakiti orang yang diberi. Kalau kemudian gimana sikapnya ketika kita diperlakukan seperti itu? Kalau saya sendiri teman-teman, itu saya cium orangnya, saya cium tangannya, saya bilang terima kasih banyak, Masya Allah, semoga Allah muliakanmu, aku bilang kalau saya bilang kayak gitu sama teman-teman, sama dia teman-teman. Kalau pas dia posisinya seperti itu, seolah-olah dia merasa berjasa, seolah-olah dia tuh merasa ya berjasa tadi, merasa gara-gara dialah kita mendapatkan sesuatu. Itu ketika kita ada di posisi yang diberi ya. Tapi kalau kita di posisi yang memberi, yaitu tadi berikan sesuatu yang baik dari diri kita, entah ilmu, entah harta, entah pakaian, atau apapun, itu kita korbankan, kita berikan kepada orang lain sesuatu yang baik. Waktu juga ya teman, berkorban waktu, maka kita gunakan waktu kita untuk
sesuatu yang bernilai di sisi Tuhan, jangan sesuatu yang tidak bernilai, teman-teman. Sayang sekali waktu itu kalau kita sampai buang-buang dengan sesuatu yang nggak ada nilainya. Maka ucapan kita ya, kalau tadi waktu, kemudian ucapan kita kita juga jaga, harus ada ada nilainya, ada nilainya di sisi Tuhan, di sisi Allah. Karena semua itu nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah, baik harta, baik pikiran kita ya, semuanya Allah akan Allah tanya ya teman-teman. Kemudian apalagi selain tadi waktu ya kita korbankan, kemudian harta kita, pikiran kita gunakan untuk senantiasa selalu yang bermanfaat, yang bernilai di sisi Tuhan, ketika kita di posisi yang berkorban ya, seperti Habil dan Qabil tadi, mereka mengorbankan, ada Habil mengorbankan sesuatu yang paling baik dalam dirinya, sementara Qabil mengorbankan sesuatu yang tidak baik dalam dirinya ya teman-teman. Itu kemudian apalagi setelah waktu, kemudian pikiran kita, kemudian apalagi ilmu kita, harta kita ya, itu semuanya, semua yang ada dalam diri kita, pandangan kita, pendengaran kita gunakan sesuatu yang bernilai bernilai di sisi Allah. Itu teman-teman untuk pelajaran dari ayat yang ke-27, di mana kita yang Allah memposisikan ya teman-teman. Kita lihat posisi kita yang berkorban atau posisi kita yang apa yang dikorbankan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Minta ridhonya jika ada suatu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.